Hari Raya Lebaran selalu identik dengan berbagai hal yang menyenangkan. Tradisi ini begitu melekat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu tradisi tersebut adalah halal bihalal, yaitu sebuah tradisi di mana orang akan saling mengunjungi dan merayakan Lebaran bersama keluarga besar, teman-teman, kerabat, atau tetangga. Untuk itu, demi menyambut para tamu, Nani dan keluarganya pun memutuskan untuk mengubah warna cat rumahnya agar lebih indah. Ia pun membujuk ibunya untuk melakukan perubahan cat pada rumahnya. Mak, kapan ki bikin kue lebaran? Bentar malam. Ya pale, bentar catatkan mak, bahan-bahannya. Nanti saya pergi beli. Ya sebentar Iya. catat. Tidak mau ganti cat mak. Jangan, masih bagus. Bagus sih, cuma kayak anak TK catnya. Bentar ada teman-temanku datang dan bilang, ih, kayak anak TK baru cewek mak, ganti mi mak. Jangan nih. Ganti mi mak, ada tempatku promo. Cantik-cantik lagi warnanya, baru tahan lama lagi. Ganti mi mak, nah, mak ganti mi. Ya mbak, sebentar saya baru pergi. Iya nak, iya sama kita pergi beli. Ya pale. Nani dan ibunya pun memutuskan untuk pergi bersama-sama membeli cat baru di tempat yang telah disebutkan oleh Nani. Sesampainya di tempat tersebut, Apa dicari dulu? Ada cetak. Oh, ada di dalam. Gimana? Berapa nih kak? Udah 80. Warna apa nih, bulu di? Iya. Oke, warna bulu begini di. Iya. Oh, iya. Hanya ini bu barang yang mau dibeli? Iya, itu saja. Oke, harganya cuma 80.000 ya bu. Tulis sini dulu. Bu, ini karyawan saya sebagai saksi penerimaan barang ibu. Ini uangnya. Sudah Bima. setelah membeli cat rumah, Nani dan keluarga pun melakukan pengecatan rumah dan diselesaikan sebelum hari raya tiba. Hingga pada akhirnya hari raya pun tiba. Semua orang menyambutnya dengan penuh kebahagiaan dan juga kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Menyiapkan makanan merupakan salah satu tindakan seorang istri sebagai ibu rumah tangga. Karena kebutuhan makanan di rumah hampir habis, sebagai ibu rumah tangga, Asia pun memutuskan untuk mencari kebutuhan makanan di pasar. Ia pun mengajak suaminya untuk pergi ke pasar. Astaga, habis nih bahan dapurku, baru berlomba ke pasar beli. Saya aja nih bapak deh ke pasar beli. Pak, Iya. bisa kita manik ke pasar beli bahan-bahan dapur. Oh iya, siap-siap pergi dulu. Setelah sampai di pasar, Asia pun mulai mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk menyiapkan makanan di rumah, mulai dari bahan-bahan dapur, sayur-sayuran, dan juga lain-lain. Apa dicari ibu? Betul tak? Berapa dimau ibu? Berapa 1 kilo? 20.000 1 kilo. Deh mahalnya tidak kurang itu bu. Tidak bisa nih bu, harga pasnya mie itu 20.000 1 kilo. Tidak ada untungnya kalau aku kasih turun harganya bu. Jangan dipalek, lain kali tidak. Iya. Berapa 1 kilo bu? 20.000 1 kilo. Oh iya, ambil kamu pale. Iya bu.
Memberikan hadiah kepada seseorang yang telah mendapatkan suatu penghargaan merupakan suatu bentuk apresiasi. Begitupun yang dilakukan oleh Nanda kepada adiknya. Ia memberikan sebuah hadiah berupa sandal baru kepada adiknya sebagai bentuk apresiasi karena telah memenangkan lomba matematika. Nanda memilih hadiah sandal karena ia melihat sandal adiknya beberapa hari yang lalu telah putus. Assalamualaikum Ibu. Ibu, apa dicari? Ada sendal tak Bu? Sendal apa dicari Bu? Pilih makin dulu. Iya, saya pilih-pilih ini dulu di Bu. Yes. Ini kayaknya ini bagus sih. Ukuran berapa ini Bu? Ukuran 40 ini Bu. Ukuran berapa memang dicari? Saya tidak tahu ini ukurannya adikku Bu. Umur berapa Kak Bu? 15 tahun, sekitaran 15 tahun. Kayaknya tidak cocok deh ukuran 40. Coba yang lain lah Bu, yang ini. Iya, cari Bu. Oh, yang ini mau Bu. Kayaknya cocok ini. Oh iya. Tapi bagaimana kalau tidak cocok Ibu? Baru saya sudah bawa pulang. Bisa aja Bu dibawa pulang dulu. Ukuran dari 3 hari itu Bu, nggak bisa dikembalikan. Oh, tapi saya bisa dibawa pulang dulu di Bu. Oh iya Bu. Oh, dibungkus sama palet. Dikarenakan Nanda tidak mengetahui ukuran sandal adiknya, si penjual pun memberikan syarat kepada Nanda agar dapat mengembalikan sandal tersebut dalam kurun waktu selama 3 hari apabila sandal tersebut tidak cocok kepada adiknya. Dan sesampainya di rumah, Assalamualaikum. Adek, ini kubelikan ki sandal deh. Karena kemarin kuliah sandal tak putus ki. Coba beda deh. Alhamdulillah dapat sandal baru. Pas ya kok. Iya pas Kak. Karena kalau ndak pas kok itu mau dikasih kembali deh 3 hari ji batas waktunya. Jadi pas gitu, suka ji. Iya aku suka Kak. Makasih. selama pandemi COVID-19, pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di sekolah harus dilaksanakan di rumah demi mencegahnya penyebaran virus tersebut. Pihak sekolah pun mengumumkan mengenai kabar tersebut kepada para siswa dan siswi, serta memberitahukan agar memiliki handphone sebagai media pembelajaran di rumah selama pandemi COVID-19 tersebut. Tadi di sekolah ada pengumuman kalau bakalan sekolah online nih orang karena ini pandemi COVID kah. Baru saya tidak ada lagi HP ku. Bagaimana ini Di? Leluan juga. Yo, hati-hati kona. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Tadi ada pengumuman di sekolah bilang selama masa pandemi COVID-19 ini sekolah online ki. Terus gak ada HP ku. Jadi bagaimana nih nak? Rencana kak mau beli HP mak walaupun bekas ji, yang penting ada pakai sekolah online. Terus uang tabunganku sisa 500.000, baru yang kulihatnya tadi harga HP itu 800.000 mak. Oh jadi kurang 300 kan nak. Iya, Ada Mak. jualan tabungan pula gimana konfirmasi. Iya, Mak. Ini nak uang tambang untuk beli HP. Makasih mak. Kalau begitu mau kak dulu pengen pergi beli HP nama. Ini hati-hati kau nak. Iya. Assalamualaikum mak. Salam nak. Setelah mendapatkan uang tambahan dari ibunya, Jingga pun memutuskan untuk pergi membeli HP tersebut.
cari apa Ki Dek? Ini Kak, HP bekas ada kita jual. Iya ada, banyak jenisnya HP bekas. Mau yang mana? Ya coba yang ini Dedek Kak. Oh ya tunggu nak Kak. Kalau ini toh Kak yang kekenang sekarang. Baik ini juga kualitasnya walaupun ini bekas. Bisa kita lihat dulu. Kira-kira berapa harganya ini Kak? 10 juta ini Kak. Waduh, 800.000 jual. Nggak dapat kita 800.000 Kak. Walaupun ini bekas, lebih baik kualitasnya. iPhone ini Kak. Yang mana kira? Ada Ci yang 800.000 Kak. Mungkin dulu lihat ini dulu Kak ini. Kalau ini yang 800.000 ini Samsung. Ini bekas juga. Kalau yang ini Kak, ndak kurang nih dari 800.000. Ya enggak Kak, karena ini walaupun bekas, baik kualitasnya Kak. Enggak ada lecetnya, enggak ada lecetnya. Lihat dulu dikit. Iya, lihat dulu Kak. Bagaimana Kak? Maki ambil gitu 800.000 aja. Iya Kak, saya ambil pale yang Oh ini. iya, iya. Di Iya, Bu. Kalau ada apa-apanya ini Kak, bisa Kak datang kembali? iya, datang Miki ke sini Kak. Kalau misalnya ada kendalanya ke sini Miki, kalau memang tidak bisa diperbaiki, saya tukar yang harga 800.000 juga Kak. Karena tidak bisa yang harga di atas, hanya harga 800.000 Kak. Oh iya Kak, iya Kak. Ini Kak Di. Kak, saya bungkuskan Ki. 800.000 ini Kak Di. Terima kasih Kak. Iya. Iya. Setelah membeli handphone, Jingga pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia pun berniat untuk mencoba HP tersebut. Tapi... Alah, sampai Mak. Buka dulu coba lapis kita HP-nya. Nah, coba dulu nih tes gitu. Kenapa mati? Kenapa nggak menyala? Bermasalah ini. Terus kembali dulu ke konternya deh. 800.000 lagi. Kak, emang sebelumnya Kak, ini HP yang saya beli tidak bisa nyala. Oh, nggak bisa nyala. Bisa Kak lihat anunya Kak, tanda pembelinya. Iya, ada, Iya. Ini Kak. Oh. Apa kendalanya ini Kak? Nggak mau nyala ini Kak. Oh, tunggu saja Kak, saya Oh, iya. coba cek. Ya. Oh iya Kak, mungkin HP saya kena toh Kak, jadi begitu mungkin. Bisa aja kita ganti Kak, kita mau one tune atau diganti saja dengan Advan karena ini Advan harga 800.000 juga Kak. Kan kita yang beli harga 800.000 juga Iya, toh Kak. Kak, iya. Iya. Kita mau Advan atau bagaimana Kak? Soalnya saya kurang berminat dengan Advan Kak. Bisa iya. Kak minta uangku kembali? Oh iya bisa Dika. Maaf Mami Dika. Iya enggak apa-apa Dika. Iya tunggu deh sambil Kak. Iya Kak. 800.000 Dika. Iya, Kak. Iya makasih Kak. Makasih banyak. Beberapa waktu lalu, Ibu Maria memperlihatkan sebuah emas yang berupa cincin kepada Ibu Sakinah. Setelah beberapa waktu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam Bu Sakinah Masaki. Ada apa ini Bu? Begini Bu, kamu pernah dikasih lihat Kak cincin emas saya yang bagus kayak itu. Rencana mau Kak tukar kini sama yang punya aku. Kok bisa Ji Bu, tunggu ku ambilkan Ki. Ini Bu, cincin emasnya 15 karat, beratnya 7 gram. Oh kalau punya aku yang mau kutukar ini Bu 15 karat juga, tapi beratnya 8 gram. Bagaimana ini Bu? Demi Bu, karena punya aku ini masih bagus Ki kualitasnya, sedangkan punya tak banyak nih lecet-lecetnya. Oh iya baik Bu, ku ambil ini saja. Ini Bu. selama masa pandemi ini, kebutuhan pokok makanan sangatlah penting. Tetapi pada saat seperti ini, faktor ekonomi sangat terhambat. Begitupun yang dirasakan oleh Ibu Putri. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia pun memutuskan untuk meminjam uang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Uci. Waalaikumsalam Bu. Bu Putri masukin dulu Bu.
Ada apa ini, Bu? Begini Bu, datang ke sini tuh mau kan pinjam uang. Kan sekarang masa pandemi ini. Baru ini suamiku terlambat gajian. Baru semua kebutuhan pokok di rumah aku tuh habis nih. Jadi bisa dikasih pinjam Kak Bu. Kira-kira berapa mau dipinjam, Bu? 350.000 di Bu. Tunggu Pak Edi, Bu, aku ambilkan kit dulu. Ini Bu ada uang 350, tapi kira-kira kapan dikasih kembali, Bu? Kasih Kak waktu 1 bulan karena kira-kira suamiku gajian bulan depan Pi. Deh Bu, kalau 1 bulan waktunya kayaknya terlalu lama, Bu. Kalau begitu bayar palet bunganya 50.000. Jadi nanti yang dikasih kembali itu, Bu, 400.000. Bagaimana? Oh iya Pak Bu, insya Allah kalau misalnya gajian nih suamiku langsung kita kasih itu. Oh iya, Bu. Ini palet uangnya, Bu. Oh iya, makasih Pak Bu. Oh, Duluan iya, Kak Bu. Iya. Dikarenakan motor lama Pak Fikri rusak, ia pun memutuskan untuk membeli motor baru. Berapa harganya nih motor Pak? Kalau itu 10 juta, kalau di tunai, kalau dicicil ke 12 juta. Masih baje mesinnya ini? Iya masih baje, meskipun motor bekas. Mau ambil paling ini? Oh iya Pak. Besok aku ambil. Oh iya. Keduanya pun berpisah sebelum adanya serah terima. Ketika sedang berjalan-jalan, mereka melihat sebuah pohon mangga yang baru memiliki bunga. Mereka pun berniat untuk membeli buah mangga tersebut. Kayaknya ini musim mangga itu banyak bunganya. Iya Dik, coba Kiben tanya penjualnya. Ayo Bu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Iya, kenapa Ki Bu? Dijual ke mangga tak Bu? Iya. Berapa per biji, Bu? 5.000 per biji. Saya paling beli 5, Bu. Saya juga 5 di Bu. Oh iya. Ini uangnya Bu. Tabe. Setelah beberapa bulan, pohon mangga tersebut tumbuh dengan subur. Untungnya besar-besar di mangganya. Iben apa le ibu Ilmi sama ibu Naya beli mangga di ku bawa kami deh. Bu, ini mangga yang kita pesan besar nih. Iya, kita nak beli 5 biji. Saya juga, Bu, sudah pesan 5 biji. Iya, ini baru mau ku bawakan. Oh iya, boleh Bu, makasih. Iya, sama-sama. Sebagai ibu rumah tangga, Jingga ingin menghasilkan penghasilan tambahan dengan membuka usaha. Tetapi modal yang ia punya tidak mencukupi untuk membuka usaha. Ia pun memutuskan untuk meminjam uang kepada Ibu Nanda. Sesampainya di rumah Ibu Nanda, Ada apa ini, Bu? Begini, Bu, ada keperluan mau Kak minta tolong sama kita. Oh iya, kalau boleh tahu apa itu keperluan tak, Bu? Begini, Bu, mau Kak minta tolong sama kita. Mau Kak ceritanya pinjam modal sama kita karena mau Kak buka usaha, tapi ini usahaku masih kekurangan modal, Kak. Oh
Oh, mau buka usaha, Di. Kira-kira berapa modal yang dibutuhkan sama kira-kira usaha apa itu mau dibuka sampai mau pinjam modal di saya? Kalau untuk kekurangannya itu sisa kurang 350.000, dan kalau dibilang usaha itu insya Allah saya mau buka usaha minuman, Bu. Masya Allah, mungkin buka usaha minuman, Di. Iya, Bu. Oh, ini Bu, uang yang kita butuhkan. Iya, Bu, makasih banyak di, Bu. Insya Allah di, Bu. 1 minggu kemudian itu saya kasih kembali Mi. Terima kasih banyak di, Bu. Dan kalau itu lancar jualanku saya tambahi Pi kalau mau saya kasih kembali di, Bu. Jangan Mi Bu, dilebih-lebihkan. Riba itu namanya, dikembalikan saja berapa yang dipinjam. Asalkan jangkit kurang nah Bu. Iya, Bu, nah, kurang gitu. Iya, Makasih banyak, Bu. Duluan mau pale di, Bu. Makasih banyak ini bantuannya, Bu. Oh iya, sama-sama. Untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, Rizda pun berniat untuk menyewa laptop. Ia pun pergi ke tempat sewa laptop tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Cik. Apa mau disewa? Laptop atau HP? Lihat-lihat sedikit dulu. Mau kasih sewa laptop. Yang mana kira-kira bagus ini? Yang ini biasanya disewakan untuk laptop. Oh iya, bagus ini mau. Ini nih yang mau disewa. Ini kayak yang mau disewa laptopnya. Iya, yang itu. Berapa lama kita mau sewa ini laptop? Bisa 1 harian full, Kak. Bisa Kak, kalau untuk 1 hariannya itu 50.000 di tunai. Oh iya. Apa pekerjaan tak sama berapa lama kita bekerja untuk datanya gini? Karyawan kafe, terus jam kerjanya itu jam 1 siang sampai jam 10 malam. Oh begitu di, berapa lama kita bekerja sama berapa gaji tak? Sekitaran 6 bulan, kalau gajiku sekitaran 1 juta per bulan. Ada KTP tak untuk jaminannya? Oh iya, tunggu. Iya. Ines, sama pembayarannya Mi. Oh iya. Ini bisa mi dipakai ini laptop di, sewanya 1 hari. Oh iya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Pada suatu hari, seorang mahasiswa perikanan sedang membahas bagaimana rencana mereka ke depannya. Nah, kan mau bikin akhir semester. Udah ada rencana begitu kalau lulus makin? Ada yang sudah aku pikir, tapi tidak tahu ini mau laksanakan atau tidak. Apa memang rencanamu kah? Rencana aku tuh mau beli empang, tapi untuk empang mahal sih. Kenapa memang modal di situ? 10 juta aja baru empang 20 juta. Oh, begini palingnya. Kan kurang modalnya 10 juta. Baru ada sini uangku juga 10 juta, jadi 20 juta kah? Bagaimana nanti itu hasil empang dibagi 2 ya? Bagus sih juga iya, tapi ada yang mau kah? Bah, tenang Pak. Oke, Pak, jadi dibagi 2 ini modalnya, nanti untungnya juga dibagi 2. Iya, oke, setuju. Mereka pun lulus kuliah dan melaksanakan apa yang telah mereka rencanakan. Mereka saling bekerja sama dalam memajukan usaha bisnis mereka. Ada mini keuntungannya empang ah. Berapa misalnya jumlahnya? Jumlahnya itu semua 8 juta. Mantap. Nah, kan dulu sudah bicara tentang keuntungannya toh. Nah, kan sekarang 8 juta, jadi dibagi nih jadi 4 juta Kak. Ya, jadi ikut transfer mini sekarang kira-kira ini. Oke. Oke, beda ada yang masuk. Ada, makasih ah. Pada suatu hari, Ilmu pun berpikir untuk memulai bisnis, tetapi ia tidak tahu bisnis apa yang akan ia mulai. Hingga pada akhirnya, ia pun mendapatkan ide.
ka berbisnis, tapi ndak ada modalku. Apa bagus kulakukan supaya bisa ka dapat uang sendiri? Oh iyo di, ku tahu nih apa bagus kulakukan supaya bisa ka menghasilkan uang tanpa modal. Astaga, besar nama buana manggaku. Kenapa bukan dari dulu ku jual? Lumayan, bisa ka dapat uang. Di, tidak tuh kak manja. Siapa bagus ku suruh di? Oh, Sri mau deh. Assalamualaikum. Sri. Assalamualaikum. Salam, kenapa ya? Ada keperluan? Begini Sri, ada pohon manggaku mau ka berbisnis tapi tidak tahu kak manja. Bisa kok manja? Bagaimana, Di? Akhirnya Sri pun setuju dengan ajakan Ilmi dengan ketentuan bahwa Sri akan mendapatkan sebanyak 50% dari penghasilan bisnis tersebut. Nanda dan Putri adalah dua orang sahabat yang sudah berteman sejak lama. Mereka telah saling percaya dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk memulai bisnis. Put, kemarin toh suamiku ikut ke seminar. Terus tadi malam natanya kak, tiba-tiba tuh terbuka kepikiranku untuk memulai bisnis. Bisnis apa memang mau rencanakan kata kak? Kan begini toh Put, lama makin kenal. Bagaimana kalau kita berdua yang buka bisnis begitu? Dia astaga tata, bagusnya itu ide nu karena sekarang tuh lagi cari-cari kak memang kesibukan. Oh kalau begitu kita bagi saja 50% kau, 50% saya. Oh kalau begitu mau saya setuju ya. Oke. Mereka pun pergi ke tempat penjualan mobil bekas. Kira-kira ini mobil bekasnya pemakaiannya sudah berapa lama? Kira-kira pemakaian 1 tahun enggak? Kira-kira itu kak berapa cicilannya per bulan? Ya 2 juta per bulan dengan menggunakan kredit. Oh kalau begitu saya ambil nih balik di kak. Oh iya tunggu balik kak. Oh iya. Ini berkas-berkasnya kak sudah lengkap dengan harganya. Mereka pun melakukan pembayaran dengan mobil tersebut. Ini kamu boki berkasnya. Mereka pun bersepakat untuk menggunakan mobil tersebut sebagai mobil pengangkutan dan mereka bersepakat bahwa hasil dari pengangkutan tersebut akan dibagi rata. Nanti hasilnya dibagi 2 Kinaput. Oke. Oh, oke. Alhamdulillah tahun ini keuntungan perusahaanku banyak sekali. Kira-kira saya mau apakan ya? Oh, bagaimana kalau saya jadikan modal untuk pedagang-pedagang yang merintis bisnisnya? Besok saya akan urus semua. Kebetulan pas pertemuan rapat kemarin, Bu Andin dan Bu Elsa sedang merintis bisnisnya, cuman modalnya kurang. Dengar-dengar ini masih merintis ke bisnis tadi, Bu Andin dan Bu Elsa. Oh iya Bu, benar sekali. Sekarang ini masih merintis kak bisnis sama Ibu Elsa. Tapi kurang modalnya untuk bangun bisnis itu. Iya Bu, apalagi sekarang masa pandemi susah sekali cari modal untuk membangun bisnis. Oh, permasalahannya di modal di. Bagaimana kalau saya yang jadi pemodalnya untuk kalian? Saya kontribusi modal bisnis kalian. Bagaimana? Mereka pun setuju dengan kemauan Ibu Sakinah berkontribusi modal terhadap usaha mereka. Setelah beberapa waktu, bisnis Bu Andin dan Elsa berjalan baik. Mereka pun memutuskan untuk lebih mengembangkan bisnisnya. Kayaknya bisnis tak semakin lancar nih. Bagaimana kalau dikembangkan lagi bisnis tak? Bisa juga. Bagaimana kalau saling kontribusi ke modal untuk beli barang, tapi barang kredit saja. Dek, bagus juga gitu idemu.
Sebentar, ke pedagang lagi pale urus ke barang yang mau dikredit. Oke, sebentar. Sesampainya di pedagang, Begini Bu, muka ini barang tas semua tapi kredit Ji. Bagaimana Bu? Bisa Ji kira-kira? Bisa Ji Bu, karena aku percaya Maki juga, sering Maki juga ambil barang sama saya, tidak apa-apa Ji kalau mau jadi kredit. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Iya Bu. karena adanya urusan di luar negeri, Bu Fauzia pun menitipkan perusahaan kepada salah satu karyawan. Bu Sri masuk dulu ke kantor sekarang. Masuk. Ya, ada apa Bu? Oh, silakan duduk di sini. Iya Bu. Jadi ada yang mau saya bicarakan tentang sesuatu yang sangat penting. Kalau boleh tahu Bu, sesuatu yang sangat penting itu apa ya? Rencananya bulan depan saya mau berangkat ke luar negeri. Untuk itu saya mau percayakan perusahaan kepada kamu. Nah, melihat pertimbangan kinerja kamu selama ini, saya percaya kamu dapat mengelola perusahaan ini dengan baik. Apa Ibu tidak salah pilih orang? Melihat pertimbangan selama ini, saya yakin kamu bisa. Jadi, apakah kamu sanggup menerima jabatan tersebut? Kalau memang Ibu mempercayakan perusahaan ini kepada saya, insya Allah saya sanggup untuk menerima dan memegang perusahaan ini. Bu Fika, tolong ambilkan berkas di bawah meja. Baik Bu. Terima kasih ya. Jadi di dalam sini ada berkas-berkas penting yang harus kamu jaga dengan baik-baik. Nah, nantinya penghasilan perusahaan sebanyak 15% akan menjadi milik kamu. Ini serius Bu? Iya. Terima kasih ya. Saya juga terima kasih Bu atas kepercayaan yang Ibu berikan kepada saya. Insya Allah saya akan menjalankan amanah yang Ibu berikan kepada saya dengan baik. Dan sekali lagi saya terima kasih banyak atas kepercayaan yang Ibu berikan kepada saya atas perusahaan ini. Saya ucapkan selamat menjalankan amanah dengan baik. Ya Bu, terima kasih Bu. Setelah menunjuk pimpinan baru, Bu Fauzia pun meninggalkan perusahaan dan ingin berangkat ke luar negeri sambil berpamitan kepada para karyawannya. Terima kasih banyak atas kerja keras kalian selama ini, dan saya harap kalian dapat menerima pimpinan kalian yang baru. Jadi saya duluan ya. Ya Bu. Hati-hati Bu. Ada sawahku, tidak kurus Ki, sibuk Kak. Tapi bagaimana kalau kau urus Ki? Tapi nanti hasil panennya dibagi dua. Bisa Ji juga, kapan Kak bisa mulai urus Ki? Kalau bisa besok, segera Ki. Oh iya boleh. Iya, makasih. Oke. Anggun bercerita kepada Nadia bahwa ia memiliki lahan yang tidak ditanami karena kurangnya modal untuk membeli benih. Kemudian Nadia mengusulkan untuk menanami lahan Anggun dengan benih yang dimilikinya. Tapi ada tuh sakatnya karena kau yang tanam benih. Oh iya, enggak apa-apa Ji. Iya kok ya. Jadi besok ini bisa mak tanam di tanah? Iya bisa Ji. Bisa Ji, ngapain? Ngapain dia makin ini? Oke, makasih nah. Sama-sama. Bukan minta tolong, ada tanahku sama bibitku, tapi tidak ada urus Ki. Bagaimana kalau kau urus Ki? Bisa juga, tapi dengar-dengar ini ada beda sakatnya. Tenang Moko, kan ada di tanahku sama bibitku, berarti saya yang bayar sakat. Oh iya Pak. Jadi setuju mungkin urus Ki. Kasih nah. Oke. Setelah dari bank, Devi pun bersiap-siap untuk pergi reuni sekolah.
berubah namo. Kapan kita kira-kira terakhir ketemu? Deh kira-kira 1 tahunan Mi. Mi deh. Weh Mary, mau kau tahu sudah Kak bikin ATM di Bank BCI, tidak minat kau bikin? Saya lama mas sudah bikin di Bank Syariah, bukan di Bank BCI. Devi, kenapa bukan kau di Bank Syariah? Kalau Bank BNI itu ada pajaknya, kalau Bank Syariah tidak ada pajaknya. Oh iya kah? Baru ku tahu. Kenapa tidak dari dulu kau bilang? Kau baru ketemu, jadi baru kau juga tanya kok. Ibu-ibu, ku dengar tuh bikin ke asuransi kakak iparku. Setahu kota saya ibu-ibu ada 2 bentuk asuransi, asuransi syariah sama konvensional. Kayaknya tuh asuransi syariah, kacadar-cadar tuh kulihat itu kakak iparku. Apakah itu bedanya asuransi syariah sama konvensional? Sama-sama asuransi, Ji. Begini Bu-ibu, kalau asuransi konvensional itu tuh dana yang ditabung setiap bulan akan masuk ke dalam rekening perusahaannya asuransi. Tapi kalau asuransi syariah itu tuh dana yang ditabung setiap bulan akan masuk ke rekening penduduk asuransi yang berwenang, bukan milik perusahaan asuransi. Jadi itu perbedaannya ibu-ibu. Dia kayak tergoda kau juga bikin asuransi, kita tidak tahu ke depannya bagaimana, kita tidak selamanya sehat. Iya, tidak selamanya orang sehat memang Bu. Sudah Mi, tuelot Mi Arisa nggak ibu-ibu? Iya kali sambil delap Mi, minum Mi. Sebulan dari arisan, Anggun memberitahu suaminya bahwa ia ingin membuat asuransi kesehatan. Pak, kenapa tidak bikin ke asuransi untuk keluarga kita sendiri? Kita tidak tahu ke depannya bagaimana, sampai tahun ada uang tabungan kita nanti anak kita sakit atau kita sakit karena tua Ki. Kalau demi keselamatan keluarga bikin nih, tapi kita harus juga jaga ekonomi keluarga. Sebab tahu ke depannya tidak bisa dibayar. Oh iya Pak, besok kita yang baru pergi ke sama anak-anak. Assalamualaikum Mbak, gimana di sini bikin asuransi kesehatan? Waalaikumsalam Kak, kalau mau bikin asuransi kesehatan bisa masuk ke dalam. Oh iya. Silahkan duduk Kak. Begini Mbak, mau Kak bikin asuransi kesehatan. Oh Mbak, kalau mau bikin asuransi kesehatan ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Tunggu saya ambilkan Di. Jadi bikin ke asuransi kesehatan Mama? Iya Nak. Apa itu asuransi Kak? Jangan Midi tahu, masih kecil sih. Mau bikin asuransi kesehatan, Di? Iya. Oh, ini syarat-syaratnya yang harus dipenuhi kalau mau bikin asuransi kesehatan. Nah, di sini semua sudah dijelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tinggal ditandatangani saja, Bu. Jadi kita bisa bawa pulang ini berkas, diskusikan dulu sama keluarga, setuju atau tidak. Oh iya Mbak. Ini Bu, untuk kartunya. Kalau misalnya setuju, tinggal dibawa lagi ke sini semua berkas-berkasnya dengan persyaratan. Oh iya Mbak, makasih kalau begitu. Terima kasih, Di, Bu. Iya Bu, dalam apa ya Bu? Iya, Bu. Terima. Weh, ada nih mata. Tidak urus Ki, sibuk. Tunggu dulu. Ada sama. Ekspresi dodong.